Halo, selamat pagi. Senang berjumpa lagi dalam kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Slawi. Teman-teman, ada pesan dari Bapak dan Ibu Guru. Jika berkomentar dalam media sosial, hendaklah yang bijak ya. Pakai kalimat yang baik dan sopan. Di pagi kali ini, kita akan memasuki materi MPLS yang baru, yaitu menumbuhkan motivasi dan semangat belajar melalui cara belajar efektif. Gimana sih cara belajar efektif itu? Belajar efektif itu yang seperti apa? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Oleh karena itu, mari simak videonya. Menurut pesan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda bisa mengubah dunia. Pada materi MPLS kali ini, kita akan belajar bagaimana cara belajar yang baik dan efektif. Cara belajar yang efektif adalah proses belajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Setelah kita tahu pengertian dari belajar efektif, berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar, agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Tips yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Pasti kalian pernah melakukan ini kan? Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek ya, karena dapat merugikan kita sendiri. Tips yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki ya. Tips yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius. Tidak boleh sambil main-main ya, harus dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi ya. Tips yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Kemudian ada tips yang keenam, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, atau begadang, atau membuat contekan. Sebaiknya, ketika akan ujian, kita tetap tidur tepat waktu. Karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Tips yang ketujuh adalah
jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi ingat-ingat ya, jangan mencontek dan jangan bohong. Tips ke-8, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Tips ke-9, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan oleh guru di sekolah. Nanti sewaktu-waktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asyik kan? Tips ke-10, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat pelajaran tambahan di luar sekolah. Tips ke-11, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Tips yang ke-12, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang, beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun, dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukannya kembali. Sampai pada akhirnya, dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Tips yang selanjutnya adalah mulailah dari yang kecil. Maksudnya apa ya? Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Ingat-ingat, pilihlah soal-soal atau materi-materi yang gampang dahulu, baru kemudian pelajari soal-soal yang sulit. Tips selanjutnya yaitu sering-seringlah praktis atau berlatih. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. Jadi, teman-teman, seringlah berlatih. Tips yang terakhir adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapatkan belum tentu maksimal. Untuk itulah, coba untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu-segitu saja, karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Nah teman-teman, sekarang tahu kan cara belajar yang efektif itu yang seperti apa? Cobalah praktikkan tips-tips yang sudah kalian ketahui dalam video ini
untuk belajar yang lebih maksimal. Selamat mencoba! Mari kita lanjutkan ke materi kedua. Simak terus videonya ya. Kami insan SMP Negeri 1 Slawi, menjunjung dedikasi, selalu peduli dan cinta lingkungan agar sehat jiwa dan raga. Bumi tercinta harus tetap dijaga demi anak cucu kita. Tanamlah pohon sumber kehidupan, hijau alam negeriku. Jangan biarkan sampah berserakan, buanglah pada tempatnya. Adiwiyata selalu terjaga, sejahteralah semuanya. Beribu-ribu pulaunya, beraneka suku bangsa, negeriku bumi Nusantara, tempatku dibesarkan Bunda. Bermacam ragam bahasa, beraneka budayanya, tanah pusaka penuh pesona, Indonesia tercinta. Abita, aku bangga, Indonesia tanah airku. Bhinneka Tunggal Ika, jadi jiwa semboyan bangsa. Abita, aku bangga Indonesia, aku bangga Indonesia tanah airku. Tanah pusaka penuh pesona, Indonesia tercinta, kau ku puja sepanjang masa. Negeri indah, kaya juga subur serta makmur, Aji Jaya Sakti Indonesia. Sungguh, sungguh aku bangga kau Indonesia, tanah pusaka Indonesia. Beribu-ribu pulaunya, beraneka suku bangsa, bumi Nusantara, tempatku dibesarkan Bunda. Bermacam ragam bahasa, beraneka budayanya, tanah pusaka penuh pesona, Indonesia tercinta. Abita, aku bangga, Indonesia tanah airku. Bhinneka Tunggal Ika, jadi jiwa semboyan bangsa. Aku bangga, Indonesia tanah airku. Bhinneka Tunggal Ika, jadi jiwa semboyan bangsa. Abita, ku bangga, bangga Indonesia, kau Indonesia tanah airku tercinta. Akhirnya, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu pengenalan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Slawi. Pasti kalian ingin tahu, ekskul apa ya yang ada di SMP Negeri 1 Slawi? Yuk kita simak videonya. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe channel SMP Negeri 1 Slawi. Pasti kalian ada yang bertanya-tanya, ekstrakurikuler itu yang seperti apa sih? Nah, di video ini ada jawabannya. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik
umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri. Berikut adalah jenis-jenis ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Slawi. Perhatikan baik-baik ya, supaya kalian bisa menentukan ekstrakurikuler yang kalian ingin ikuti. Yang pertama yaitu Ekstra Paskibra, pasukan pengibar bendera. Kedua, ada Pramuka, Praja Muda Karana. Eskul yang ketiga adalah PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Eskul yang keempat ada PMR, Palang Merah Remaja. Eskul yang kelima ada Hadroh. Yang keenam ada BTQ, Baca Tulis Al-Quran. Eskul yang ketujuh ada Paduan Suara. Kedelapan ada Band Performa. Eskul yang kesembilan ada Futsal dan Sepak Bola. Eskul yang 10 ada Bulu Tangkis. Selanjutnya ada Basket, Tenis Meja, Jurnalistik, Pidato atau Debat, Eskul Seni Lukis atau Poster atau Kriya, Eskul Seni Tari, Eskul Bela Diri. Nah, silakan pilih ekstrakurikuler yang ingin kalian ikuti. Semoga bermanfaat ya. Hore! Materi MPLS SMP Negeri 1 Slawi tahun 2021 telah selesai. Jangan lupa ya, di akhir video ada kuis. Selamat mengerjakan. Tulis jawaban kalian pada selembar kertas folio. Teman-teman, jangan lupa ya, setelah video ini selesai, kita akan pindah ke aplikasi Zoom Meeting. Di sana, kita akan melakukan kegiatan penutupan MPLS SMP Negeri 1 Slawi tahun 2021. Sampai jumpa di sana ya. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dari yakin ku teguh,
jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka.